mendapatkan masih fokus. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang sepertinya saatnya Kak Dimas beraksi di games dulu deh Kak. biar semangat ya, biar semangat. Kita masih ada hadiah. Masih banyak. Kita masih ada hadiah teman-teman. Enggak, udah bukan begini lagi. Kak Dimas, coba kita sekarang mau kasih hadiah buat apa nih? Oke, Games games apa nih? sekarang adalah kalau yang berani memimpin untuk tagline-nya BBC Kompak ke depan akan dapat hadiah. Oke. Yang mau nggak? Yang berani ini maksudnya jadi koordinator penonton bayaran ya saya gini. Iya, kasar kok. Tagline BBC Kompak ya. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Cuk maju Cuk. 2, 3. Ki maju Ki. Nah, silakan Kak Dimas. Maju. Angka yang paling ujung Maju. ada main? Iya, oke ini. Iya, boleh. Teman-teman kita jargon dulu biar tetap semangat. Kakak siapa namanya, dari mana Kak? Oh, aku Natalia dari TGR. Dari TGR. Boleh silakan Kak Natalia. Siap ya teman-teman ya. BBC Kompak, BBC kompak, BBC kompak, kompak, kompak. Luar biasa, semuanya tepuk tangan dulu. Sepertinya tugas saya sudah selesai. Saya sudah menemukan pengganti. Ya. Oke, boleh ada hadiahnya ke arah ini, dikasih tumbler aja yang ya ini adalah tumbler karena di sini tidak boleh minum dari kemasan ya, bisa langsung di refill di depan. Selamat Kanata, boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Dan untuk tadi ada Bapak, ya bapaknya lagi ngobrol. Oke, nah teman-teman, sekarang saya mau bertanya nih, dari tadi kan kita mendengarkan talk show gitu ya, mendengarkan workshop. Adakah emosi-emosi yang diterima teman-teman? Siapa yang hari ini lagi happy? Saya. Kok sayanya? kayak nggak happy sih Kak gitu. Siapa teman-teman di sini yang lagi happy? Yang lagi sedih? Saya. Lagi sedih Kak? Tidak apa-apa ya. Yang lagi marah? Alhamdulillah. Oh lagi marah, takut. Lagi marah. Oh lagi marah Kakak. Oh baik. Baik, Nah, mari teman-teman, saya sekarang punya tim bakers ya. Bakers. Bau kencur Runners Kak. Bau kencur runners disingkat jadi bau apa bau? Oh ini. Jadi kepanjangan sama singkatan beda urusan ya Kak ya. Oh ya baik. Kak Dimas. Oke Kak. Kak Dimas, mohon maaf nih saya disandera ya. Gak apa-apa Kak Mega. Kak Dimas dipisah Baik, karena oke. bukan muhrim ya. Kak Dimas, kita tadi mau community highlight Kak Betul Dimas. sekali. Silakan Kak Dimas. Nah, saya akan spill komunitas selanjutnya yang nggak kalah luar biasa karena saatnya kita masuk apa teman-teman? Community Highlight. Wah, ini komunitas ya. yang pertama, Sidina Community. Waduh, luar biasa. Komunitas yang menjadi pusat belajar bagi perempuan dan berfokus pada pendidikan, bisnis, dan pengembangan diri dengan tagline sehat, cerdas, dan berdaya. Luar biasa tagline-nya. Yang kedua ada Diaspora Mengajar. Komunitas ini didirikan agar suatu saat nanti diaspora Indonesia dimanapun berada tetap dapat memberikan sumbangsi ide dan pemikirannya bagi Indonesia. Dan yang terakhir, komunitas AINI, komunitas non-profit berbasis ibu menyusui. Oke, itu dia, tepuk tangan dulu untuk komunitas-komunitas tadi. Ada Sidina Community, Diaspora Mengajar, dan juga AINI. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, tadi sebetulnya aku bertanya-tanya ke teman-teman bagaimana perasaannya teman-teman hari ini. Alhamdulillah ada yang happy, udah happy karena aku di sini ya Kak ya, bersamamu. Best of my love. Kenapa? Mau dia juga di sini? Kenapa Kak? Oh. Kita coba 30 menit ya setiap. Oh, abis ini jam 6 langsung gas GBK ya teman-teman ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi itu aku bertanya tentang emosi teman-teman karena abis ini teman-teman kita akan sama-sama belajar yang berhubungan dengan emosi. Oh, emosi takut. Oke,
Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bersama Kak Ana Desiana dalam workshop Emotional Agility. Assalamualaikum teman-teman kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kayaknya lemes ya. Aduh, aku nggak suka nih karena kami ada 2 lagi narasumber di belakang sana. Jadi belum ngopi. Kode apa gimana nih ya kak? Kita bangun dulu yuk kakak-kakak. Bangun dulu, berdiri dulu dong. Ayo kita berdiri. Dari tadi pagi kita udah duduk nih. Oke, sudah berdiri semua. Oke. Sekarang kita stretching dulu yuk. Gitu. Ayo. Karena ini kan agak mepet ya. Jadi bolehlah stretchingnya agak di pinggangnya diputar-putar dulu. Gitu pemanasan. Mungkin buat yang lama nanti habis lari udah pemanasan di sini mungkin nanti nggak perlu pemanasan berat-berat. Perlu juga. Oke. Oke. Bu. Oh, wow. Langsung minder. Langsung minder. Oke, yuk. Tangannya mungkin di atas, di apa namanya? Di kiwer-kiwer gini nih kak. Bingung kak, mau ngomongnya apa nih? Beginiin, nah oke. Oke, terus kemudian lehernya itu, kepalanya di tengkleng-tengklengin begini nih. Tengkleng kakak. Oke, dah, oke. Silakan duduk, semoga lebih refresh. Oke. Selamat sore semuanya kakak-kakak sekalian. Sore. Perkenalkan nama saya Ana. Nama Hai juga Ibu. Ibunya rajin ya, langsung nyatet loh. Perkenalkan nama saya Ana Desiana. Panggilannya adalah Ana. Saya seorang psikolog klinis dan juga co-founder dari Amanasa Indonesia. Kalau saya mas-masan mohon maaf nih, nggak pernah olahraga. Jadi cuma lari dari titik ya, langsung tertekan, iya pak, ya. Lari dari sana ke sini aja udah langsung kayaknya capek ya, gitu. Nah hari ini ibu jangan ketawain, ibu mah. Oke, masukin resolusi 2024 yang itu adalah udah resolusi dari tahun lalu, nggak tahu dari kapan. Oke, hari ini aku mau sharing tentang emotional agility. Oke. Next kak, ya. Judulnya adalah kita mau bicara tentang navigate our inner world. Di sini mungkin para kakak-kakak dari SMA berapa tadi? SMK 48 atau teman-teman mahasiswa kayaknya mungkin udah familiar ya dengan kata-kata inner child, inner world, gitu ya. Itu kayaknya lagi happening banget nih, gitu. Nah, sekarang kita pengen belajar gimana sih caranya navigate our inner world gitu. Next kak. Ini tadi aku udah kenalan, di next aja kak. Nah sekarang nih, di sini mungkin kakak-kakak pernah nggak ada yang dapat tugas harus tampil di depan umum? Sering? Oke. Pernah nggak nih kayak gini? Mulai gigit kuku, mungkin jarinya mulai habis karena dikopek-kopekin, gitu ya. Next kak. Atau mulai gigitin bibir, ngopek-ngopekin, kulit-kulit ya, benar. Beda dong bu, masa kulit ayam. Next kak. Atau nangis mungkin, jadi emosinya intens banget gitu ya, sampai jadinya pengen nangis gitu. Oke, kita belajar nih sekarang gimana sih caranya kontrol itu semua supaya ketika tampil di depan lebih on gitu. Ini sebenarnya reminder buat saya pribadi ya. Jadinya mari kita latihan bareng-bareng habis ini gitu. Next kak. Oke, kita belajar dulu tentang lebih dekat dengan emotional agility. Apa sih itu? Next kak. Secara teori ini kakak-kakak semua definisinya proses yang memungkinkan kita menavigasi lika-liku kehidupan, berasa kayak sinetron ya, dengan penerimaan diri, pandangan jernih, dan pikiran terbuka. Jadi ada 3 kuncinya nih, penerimaan diri, self acceptance,
pandangan jernih, clarity, dan pikiran terbuka atau open mind, gitu, oke? Ini secara teori. Terus kalau dikaitin ke komunikasi gimana ya? Gitu, ada yang tahu nggak? Gimana kalau dikaitin ke komunikasi? Ya. Gak ada? Aku jawab ya. Bapak mau jawab. Sini Pak, ayo bangun. Bawa ya. Sini dong Pak. Temenin saya aja Pak, sini depan. Jadi ini supaya kalau kita tuh bahasa tubuhnya kayak gini, komunikasinya itu ini orang, ini kan kita berbicara depan semua orang ya. Jadi ini pembicaranya tuh bener apa enggak sih, ragu-ragu atau enggak? Gitu. Nah, jadi kalau bahasa tubuhnya dia udah nggak yakin gini, audiensnya juga jadi bingung gitu loh. Itu aja menurut saya. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Ferdi dari Traditional Games Titans. Oke, dari TGR ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Oke, benar banget teman-teman. Kalau kita jadi narasumbernya aja udah gitu, gimana pesertanya itu mau percaya nih sama kita? Gitu. Gimana kalau teman-teman SMK, teman-teman kampus di belakang ya? Ya, itu yang kayaknya tadi emosi campur aduk ya. Senang 7 jari, sedih 7 jari juga, marah juga 7 jari, kayaknya komplikated. Mau konsultasi? Ya. Nah, itu kalau kita kayak gitu, dosennya mungkin juga akan melihatnya ada, ini benar nggak sih dia menguasain bahan nggak sih? Yang kayak gitu Kak. Gitu. Jadi makanya kita perlu banget belajar tentang emotional agility dan kita selalu ngomongin kaitannya sama komunikasi. Sebenarnya gini Kak, kalau kita lagi berkomunikasi secara tidak sadar, sebenarnya kita itu punya ego-ego yang nyelinap gitu. Egonya tuh ego apa sih? Egonya itu kayak saya ingin dilihat, saya ingin dihargai, saya ingin dianggap bagus lah depan dosen saya gitu. Yang kayak gitu. Saya pengen dianggap kompeten. Nah itu tuh kadang nyelinap tuh Kak. Nah kalau misalkan egonya udah nyelinap Kak, kita itu jadi susah kontrol emosinya. Oke, kita jadi susah ngomongin egonya kayak gimana. Di sini mungkin teman-teman familiar dengan kata ego ya Kak, ya. Tapi ego yang kayak gimana sih Kak? Gitu. Nah, kalau di psikologi kita itu punya teori namanya, aku lupa, transactional analysis. Oke, dalam transactional analysis ini sebenarnya kita belajar gimana sih interaksi antara dua orang. Ini tuh gimana sih transaksinya, gimana sih interaksinya seperti apa sih, gitu. Kalau misalkan interaksi yang bagus, gitu ya, itu artinya dia itu bisa dalam ego adult to adult. Gimana tuh? Nanti aku bahas gitu. Di komunikasi, goalsnya itu adalah komunikasi yang efektif Kak. Gitu. Nah, untuk mencapai komunikasi yang efektif ini, kita perlu ada di ego adult to adult. Oke, ingat dulu itu kata kuncinya ya Kak ya, adult to adult. Oke, next Kak. Nah, ini adalah 3 tahapan ego state. Jadi kita semua punya ini Kak. Kita semua punya ego state yang child, punya yang parent, punya yang adult, gitu. Kalau child itu kayak gimana sih, gitu? Child itu balikin lagi ke karakteristiknya Kak. Kalau karakteristik anak-anak tuh kayak gimana sih Kak? Kenapa? Mau disayang, manja, apalagi Kak? Free, oke. Ada lagi Kak? Cengeng, happy. Tapi aku adult, tapi aku happy Kak. Oke, ada lagi nggak karakteristiknya child kayak gimana Kak? Berbuat semuanya, caper. Oke. Sekarang kita masuk ke karakter child center. Oke. Sekarang kita masuk ke karakteristiknya parent dulu. Parent kayak gimana kira-kira? Loving, melindungi. Ada lagi? Caring, dewasa. Kayaknya mau ngomong kakak? Enggak, yakin. Nah, ada mungkin kalau orang jadi orang tua kita pengennya nurturing anak kali ya Kak, gitu. Jadi anaknya tuh beneran dirawat, dijaga, yang kayak gitu. Sedangkan adult biasanya karakteristik ini diharapkannya adalah dia itu bisa berempati, gitu ya, bisa active listening, gitu, mendengarkan, memahami. Jadi kalau orang lain ngomong tuh didengerin dulu, nggak motong, yang kayak gitu, asertif, gitu. Nah,
ego state kita itu merujuk ke sana, Kak. Kebayang nggak kalau misalkan saya ini ego state-nya, oh by the way, ego state ini bisa ganti-ganti ya, Kak? Gitu. Nah, tadi kan kata kuncinya adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita itu perlu ada di tahapan ego state yang apa? Adult to adult, ya. Jadi kalau saya ngomong sama ibu-ibu namanya Bu Asri, Ibu Asri jadi adult, Ibu Asri udah di ego state adult nih. Saya masih di child. Kalau kayak gitu gimana, Kak? Gak ketemu. Kalau nggak ketemu jadi apa, Kak? Miskomunikasi, gitu. Kalau misalkan ibu parent, saya adult, gimana dong? Strict terus, gitu ya. Karena tadi karakteristiknya parent adalah pengennya nurturing, pengennya melindungin, gitu. Nah, makanya kenapa komunikasi efektif itu larinya state-nya tuh mesti adult to adult untuk menghindari konflik, Kak, gitu. Supaya nih kalau misalkan adult to adult tuh bisa saling dengerin, oke, bisa open mind tadi yang kaitan sama emotional agility, gitu ya. Bisa saling ngedengerin, saling diskusi bijak mungkin yang kayak gitu, itu bicaranya di adult to adult, gitu. Nah, untuk bisa menghindari konflik itu, Kak, makanya kan kita perlu emotional agility, benar banget gitu. Nah, ini ada 4 tahapan, Kak, dari emotional agility supaya kita bisa belajar untuk menavigasi emosi kita, supaya kita bisa belajar untuk menavigasi supaya si komunikasi ini tetap efektif jalannya. Karena mungkin aja gini, Kak, kalau kitanya udah di adult state, tapi lawan bicara kita masih di parent atau di child, karena kitanya udah adult, kita yang perlu harus ngelit sebenarnya komunikasinya supaya jadi adult to adult. Kebayang nggak kalau dua-duanya child sama child? Ya kan? Ngomong bener, aku nggak mau, aku aja. Repot nih ngedengerinnya, gimana? Siapa yang mau ngedengerin? Gitu kan? Begitu juga sebaliknya dengan parent to parent, sama tuh kayak gitu juga. Ya, keras sama keras, nggak ada yang mau ngalah. Makanya jadinya untuk bisa mencapai yang adult duluan nih, mau nggak mau kita mesti pegang peran supaya komunikasi jadi lebih asertif, komunikasinya jadi lebih efektif, gitu. Oke? Nah, caranya gimana? Ini nih ada 4 konsep ini di emotional agility. Next, Kak. Ada showing up, ada stepping out, ada walking your why, dan moving on. Next, Kak. Kita bahas satu-satu. Ngomongin showing up artinya ngomongin kenalan sama emosi kita. Gak cuma emosi, tapi juga ngomongin pikirannya kita. Gak cuma pikiran sama emosi, tapi juga perilaku kita. Didasari dengan keingintahuan. Contohnya, tadi Kak Mega sempat bilang, di sini siapa yang happy? Gitu ya. Kakak yang belakang jari, gitu. Tahu nggak sih kenapa happy-nya? Gitu. Kalau tadi Kak Mega sempat tanya, di sini siapa yang sedih? Ada yang jari juga. Tahu nggak kenapa sedihnya? Gitu. Jadi sebenarnya emosi-emosi yang ada dalam diri kita itu sebenarnya punya reasonnya loh, gitu, punya alasannya kenapa sih saya tuh merasakan itu, gitu. Jadi ngomongin di showing up ini ngomongin kenalan sama emosi, pikiran dan perilaku didasari dengan keingintahuan. Ibu kan ninggalin saya sih, ibu mau kemana? Oke, masuk ke yang berikutnya. Next, Kak. Stepping out, ya. Stepping out ini ngomongin melepaskan diri dan mengamati pikiran dan emosi kita untuk melihat sebagaimana adanya. Di sini pernah ada nggak sih, aku temen-temen kakak-kakak pernah nggak merasa gini? Kalau ditanya sama temennya, lo lagi marah ya? Enggak kok, gue tuh nggak marah. Gitu misalkan. Denial, pernah ada yang denial nggak? Pernah ya? Ini kayaknya banyak nih ya. Jadi emang nggak apa-apa banget, Kak. Itu memang itu part kok dari dirinya kita, gitu. Jadi kalau kita deny sesuatu, sebenarnya kita juga tanya balik aja ke diri kita. Kita pengen tahu kenapa ya kita denial, kenapa kita nggak pengen ngaku ya kalau saya punya emosi itu, gitu. Nah, sebenarnya di stepping out ini kita perlu ngelepasin itu tuh. Akuin dulu deh, belajar ngaku dulu bahwa saya tuh ngerasa emosi ini itu, gitu. Ya. Next, Kak. Walking your why. Kita pasti punya value, ya nggak sih, Kak? Ada value keluarga, ya. Ada value dari lingkungan. Kamu kalau kamu anak perempuan, kamu nggak boleh ya pergi pulangnya itu di atas jam 9 malam. Jangan kayak gitu. Nah,
Itu sebenarnya nilai-nilai yang dianut oleh satu keluarga dan mungkin dirinya kita punya itu. Oke? Nah, nilai-nilai itu tuh sebenarnya kompas kita, Kak, buat jalan ke jalan yang benar, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya nilai itu juga penting banget buat kita. Oke, next, Kak. Nah, moving on. Moving on ini 4 konsep yang terakhir nih dari emotional agility ya. Di moving on ini kita bicara gini. Tadi udah ngomongin kenalan sama emosi, ya kan ya? Emosi berlaku sama pikiran kita. Udah ngomongin tentang nilai-nilai atau value-nya kita. Oke? Nah, kalau itu semua udah dimiliki, itu jadi modal kita, Kak. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan sekecil apapun, tapi itu tetap namanya progress. Oke, jadi perubahan sekecil apapun yang disengaja pada pola pikir, motivasi, dan kebiasaan, itu berarti kita udah ada di fase yang moving on nih, Kak. Gitu. Jadi untuk mengontrol emosinya kita, untuk bisa kita memanage emosinya kita, ini 4 tahap tadi itu adalah kuncinya tuh. Oke. Nah, sekarang aku pengen sharing gimana sih dari tadi ngomongin kenalin emosi, kenalin pikiran gitu kan ya. Gimana tuh caranya? Oke, kita latihan ya. Next, Kak. Oke, aku punya 5 cara. Semoga cukup waktunya. Yang pertama belly breathing, yang kedua power pose, yang ketiga sunshine fill up, yang keempat 5 senses, yang terakhir self talk. Yang terakhir ini aku yakin banget kakak-kakak pasti sering banget denger gitu ya. Nah, belly breathing ini fungsinya menurunkan ketegangan, power pose fungsinya meningkatkan kepercayaan diri dan mood positif, sunshine fill up ini meningkatkan awareness dan fokus, 5 senses meningkatkan awareness dan fokus dan kontrol pikiran, self talk ini meningkatkan awareness dan kepercayaan diri. Oke, ini antidotnya nih. Ini adalah langkah yang bisa kakak pakai kalau lagi cemas, kalau lagi grogi, kalau lagi nervous. Oke? Tadi goalsnya apa? Komunikasi yang efektif. Oke. Next, Kak. Oke, kita coba belly breathing dulu. Buat teman-teman kakak-kakak yang lagi pegang handphone, lagi pegang bolpen, pegang notes, ditaruh dulu. Yuk kita coba latihan. Oke. Posisinya relax aja, Kak. Oke. Sekarang letakkan tangan di atas perut. Iya, Lapar. boleh. Lapar. Sesuai dengan gambar. Oke. Boleh tutup mata, boleh buka mata, terserah. Silakan sekarang tarik nafas perlahan. Oke. Kalau mau menghitung napas juga bisa. Silahkan boleh juga membayangkan tempat yang menurut kakak-kakak aman dan nyaman. Boleh apapun tempatnya. Silahkan atur napas pelan-pelan. Oke. Napasnya pelan-pelan aja. Kalau misalkan masih berasa kecepatan boleh diturunin. Nafasnya juga pelan aja. Oke, silahkan buka matanya ke bagian ujung mata. Oke, terima kasih. Semoga biasanya tidak mengantuk ya. Maaf nih, buat narasumber berikutnya, mohon maaf. Oke, itu teknik yang pertama. Namanya apa tadi? Belly breathing. Kita coba yang kedua. Power pose, ya. Ini sangat berfungsi buat kakak-kakak yang mungkin kalau lagi ngomong di depan umum atau mau ujian, gimana nih presentasi depan dosen killer banget gitu. Mari power pose dulu. Ayo bangun semuanya yuk. Ayo kita berdiri dulu. Boleh banget. Karena sebenarnya gini, secara penelitiannya nih ada yang bilang namanya kalau kakak-kakak nanti abis ini ada waktu silakan nonton, ada di TED Talk itu Amy Cuddy kalau nggak salah. Itu ngomongin power pose. Power pose ini sebenarnya fungsinya memang untuk naikin kepercayaan diri kita, gitu ya. Nah, ini kakak udah berdiri nih. Tegakkan kepala, Kak. Oke, terus rentangkan tangannya. Boleh begini nih kayak Wonder Woman nih, gitu ya. Atau begini juga boleh. Oke, yang pasti ini tuh
Benar, jangan dong, ya kan? Nah, habis itu harus terbuka, Kak. Dadanya ini harus terbuka. Karena biasanya orang yang pede itu dadanya terbuka, Kak, otomatis. Kalau yang minderan itu biasanya nutup gini. Oke? Gitu ya. Nah, ini bisa sambil napas. Dan biasanya kalau di CMIK itu benar adalah sambil ngomong aja fake it till you make it, fake it till you become it, fake it till you make it, kayak gitu. Karena itu jadinya membuat otak kita, ini otak kita tuh kadang pintar tapi kadang bisa ditipu juga ya Kak, gitu. Kalau kita begini, itu sebenarnya membuat otak kita tuh lihat gini, wow, oke, berarti kamu siap ya buat menghadapi apapun yang ada di depan kamu, gitu. Nah, fake it till you make it itu dikuatkan dengan oke, kuat kok, bisa kok, ayo kita lewatin, bisa kok, siap kok, gitu, ya kayak gitu. Oke, coba power pose ya teman-teman semua. Ih, masih pada malu-malu. Ayo dong. Coba gimana power pose-nya? Power pose. Gue malu. Gue malu deh. Power pose. Ya oke, terima kasih. Oke. Yuk, tepuk tangan dulu buat semua. Gue malu. Sunshine siapa? Gak apa-apa. Pede banget ya. Gue malu pokoknya. Si Sunshine ini mau ngapain sih? Nah, sekarang ini boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, duduk aja ya. Gitu, oke. Sekarang boleh tutup mata, boleh buka mata. Ini latihan lagi nih. Oke. Yuk, yang masih pada pegang handphone. Buka dulu. Oke. Boleh tutup mata, boleh buka mata. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Ini belajar tuh, tarik nafas. Oke, nggak usah power pose mas. Ayo, semua mas. Oke, tarik nafas sudah. Sekarang bayangkan dari teman-teman semua ini di atas tuh ada matahari nih ceritanya. Gak usah bayangin panasnya ya. Bayangkan rasa hangat atau kehangatan yang muncul dari sinar matahari yang secara perlahan menyentuh tubuh teman-teman dan mulai masuk ke dalam tubuh teman-teman semua. Oke. Mulai dari ibu jari, kemudian naik sampai ke bagian tubuh lainnya hingga kepala. Atau kalau ini kita ngebayangin matahari berarti dari kepala turun ke bawah. Gitu. Biarkan kehangatannya itu ngalir dulu nih di tubuh kita. Gitu ya. Selama kehangatan itu mengisi tubuh teman-teman, rasakan setiap sensasi atau perasaan yang mungkin muncul yang teman-teman rasakan. Oke, baik. Yuk, sekarang tarik nafas. Oke, perlahan-lahan kita mulai buka mata. Oke. Gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Alhamdulillah. Ada lagi? Rasanya apa? Iya, gue juga lapar. Perasaan gue lapar. Lu lari kan? Ya kan? Oke. Tarik nafas dulu. Belly breathing, Bu. Belly breathing. Ya, bentar. Oke. Itu sunshine sit up. Ya. Next, Kak. Apaan? Five senses. Ini sebenarnya agak mirip dengan sunshine fit up. Tapi kalau tadi kan sunshine itu kita ngerasain ada kehangatan yang masuk ya, Kak. Gitu. Sekarang kalau di five senses kita menggunakan seluruh indera kita untuk istilahnya tuh grounding, Kak. Jadi jejak ke tanah gitu sebenarnya. Ya, ground gitu. Ada pertanyaannya, Kak. Pertanyaan ini nih gitu. Benda apa yang dilihat? Otomatis kalau kita lihat benda apa yang dilihat berarti kita mesti keliling, mesti melihat apa aja ya. Ada lampu, itu kursi, monitor gitu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, suara apa sih yang didengar? Ada suara apa Kak yang didengar, Kak? Suara kakak. Suara siapa lagi ya kan? Oke, kemudian ada sensasi yang dirasakan. Kira-kira sensasinya apa Kak? Kalau misalkan nih Kakak bisa buka sepatu, kira-kira sensasinya apa yang dirasakan ya? Lega. Dingin? Dingin. Nyaman, oke. Oke, nah kemudian bebauan yang kakak-kakak kalau
kalau misalkan buka sepatu, kemudian duduk gitu ya, itu kan sebenarnya kakinya kita menjejak ke tanah kan, gitu. Otomatis kan kita itu pengennya apa? Itu kan pendinginan ya, pengennya relax kan. Itu kan biasa tuh kita nyium mendoan gitu kan, jadi pengen beli atau nyium apa, mie ayam, nyium bau ketek, bener kan? Walaupun itu tidak mindful ya kak ya, tapi nggak apa-apa. Itu karena memang teknik ini itu fungsinya adalah bikin kita tuh aware sama lingkungan sekitar kita. Jadi biar soalnya kadang otak kita tuh ngayal mulu kak, gitu. Overthinking kalau istilahnya anak sekarang, gitu kan? Gitu. Nah, yang terakhir adalah rasa apa yang dikecap. Jadi pakai lidah sebenarnya. Kalau misalkan kita lagi makan, jangan buru-buru kak, karena jadinya kita nggak bisa ngerasain di lidah itu kita mau ngerasainnya apa aja. Beli dulu makanya nanti aja belakangan gitu. Ya, jadi ini adalah 5 pertanyaan yang bisa diberikan kepada diri kita sendiri, jangan ke orang lain ya. Kita nggak ngetes orang lain ya, ini buat kita sendiri maksudnya pertanyaannya untuk 5 senses ini atau grounding. Next, yang terakhir self talk. Self talk ini ada pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya yang bisa buat kakak-kakak, membantu kakak-kakak untuk self talk. Saya biasanya banyak klien yang kayak gini, saya nggak bisa self talk mbak, caranya gimana? Paling gampang kalau mau ngomong di depan kaca. Ya itu sebenarnya bisa membuat kita mirroring, bisa membuat kita jadinya nanya tuh sebenarnya kalau misalkan saya lagi marah, kenapa sih saya marah? Kamu kenapa marah? Kamu kenapa marah? Oh kesel ya, gara-gara diputusin pacar sepihak. Padahal aku nggak selingkuh. Tapi gimana? Tapi dia nuduh aku. Gitu. Nah, itu sebenarnya membantu kita untuk mengidentifikasi sebenarnya emosi apa yang kita rasain. Gitu. Oke? Oke, aku mau bangun semua dong, ayo semua berdiri dulu. Pengen berdiri semua. Karena kakak-kakak yang di sana udah mulai pada cemas. Aku udah selesai sharingnya. Oke, sekali lagi kakak-kakak, power pose. Oke, terima kasih kakak-kakak. Itu sekian dari aku sharingnya. Kakak-kakak semua. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ana, teman-teman. Terima kasih Kak Ana. Wow, dari sesinya Kak Ana barusan, nih vibe-nya jadi semakin positif gitu ya. Positif ngantuk. Masih semangat ya teman-teman? BBC Kompak. BBC Kompak. BBC Kompak. Luar biasa. Bagaimana kakak sudah dikeluarkan emosi-emosinya? Belum ya? Gak apa-apa, habis ini kita keluarkan di GBK ya. Ya, sama aku ditodong mulu ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada satu hal yang penting Kak Dimas. Tapi sebelumnya kita mau highlight community dulu ya. Boleh silakan Kak Dimas. Nah, sekarang sebetulnya aku mau bacain info komunitas. Tapi ini sebetulnya bukan komunitas, tapi nggak apa-apa ya. Ya, Ini baca, dia Dimas. community highlight. Perwakilan sekolah dan kampus terbaik se-Jakarta Raya. Asik. Yang pertama, SMKN 48 Jakarta. Dulu anak SMK 48 ini nontonnya di Butet, Buaran Teater. Oh, Kak Dimas emang alumni 48? Enggak, bukan. Kok tahu sih? Tahu dong. Sekarang udah jadi showroom mobil. Oke, sekolah menempati urutan ke-10 SMK terbaik di Indonesia dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga, otomatik tata kelola perkantoran, bisnis daring pemasaran, multimedia dan produksi siaran televisi. Tepuk tangan dulu dong buat SMK Negeri 48 Jakarta. Oke, dan Universitas Negeri Jakarta. Kalau ini biasanya mainnya di belakang kuburan pagi sore. Betul? Betul. Sunan Giri. Kita juga main di situ kan. Terkenal sebagai kampus pendidikan karena terkenal banyak mencetak pengajar-pengajar profesional. Namun kini telah diperluas dan dikembangkan tidak hanya ilmu pendidikan tetapi non pendidikan. Wah, tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta.
Nah selanjutnya ini ada satu hal penting gitu ya yang mungkin bisa kita pelajari bersama, tapi bukan kita yang akan menyampaikan ya Kak Dimas ya. Kalau gitu saya izin untuk panggilkan kembali Vena Anissa. Halo kakak. Kak, saya yakin kakak di sini nggak sabar untuk sholat asar ya. Tadi ada yang ada keluar dan sebagainya. Kita akan bikin ini menjadi sangat singkat. Sebelum sesi yang terakhir, sebetulnya kita itu berkumpul di sini kak. Kita itu punya satu pertanyaan kak. Kenapa ya orang-orang itu mau berbuat baik? Apa sih dibalik kenapa sih ada orang yang mau berbuat baik, mau peduli, mau memberikan dampak kebaikan kepada orang, tapi kok ada orang yang nggak peduli? Kenapa ya orang itu mau berbuat baik? Nah, nggak usah dijawab kak, karena yang akan menjawab, saya akan memanggilkan rekan saya. Ini adalah seorang ahli, seorang expert di bidang psikologi pendidikan, Bapak Adi Respati. Terima kasih Kak Adi sudah bergabung. Terima kasih juga. Kak Adi. Ya. Oke, di tengah. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Kak Adi, kita hanya punya waktu 5 menit nih Kak Adi. Yap. Dalam waktu 5 menit, apa sih jawaban ilmiahnya? Kenapa orang itu bisa berbuat baik, Kak? Oke, 5 menit ya. Nah, oke, silakan. Jawabannya adalah itu ada di DNA kita. Pada manusia, Kakak, mic-nya ini nggak sih? Kedengeran nggak sih? kejauhan. Oh, ya. Jawabannya adalah itu ada di DNA manusia dan semua spesies yang lain. Di psikologi ada satu cabang ilmu namanya evolutionary psychology. Itu mempelajari bagaimana tingkah laku kita sampai muncul. Semua tingkah laku yang kita punya, semua perbendaharaan tingkah laku yang kita punya, itu sampai masih ada, itu karena dianggap punya nilai untuk membantu kita survive. Jadi tingkah laku membantu itu punya nilai survival. Kalau kita nggak punya itu, kita meninggal, kita punah. Bergenerasi-generasi sebelumnya, beribu-ribu sampai puluhan ribu generasi manusia sebelumnya, kita tuh hidupnya ber-15-15. Hidup di lingkungan yang sangat ganas. Kalau kita gak bantuin orang, kita mati. Diterkam pemangsa, predator, hewan. Kalau ada bencana, kita tidak bisa bantu diri kita sendiri. Jadi, 15-15 orang itu selalu hidup bersama. Kalau kita berburu makanan, kalau kita mau buru-buru makanan, untuk dapat makanan yang cukup untuk berminggu-minggu, itu kita mesti kerjasama. Jadi, membantu itu di DNA kita dalam arti gini, saya mesti menyelamatkan 14 orang yang lain dulu, baru saya selamat. Artinya, saya kalah 14 kali dulu, supaya saya menang sekali. Itu perbandingannya. Dan itu diturunkan dari generasi ke generasi beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun. Makanya sekarang kita sangat susah untuk menjelaskan kenapa kita mau membantu orang lain. Karena itu ada di dalam DNA. Oke. Kak, kalau juga kita punya latar belakang agama masing-masing ya Kak di sini ya. Berbuat baik itu kan adalah fitrahnya manusia Kak. Nah sekarang bagaimana kita itu berarti dari evolusi manusia ternyata berbuat baik itu identik dengan survival atau mempertahankan hidup. Nah kalau sekarang kita tidak mempertahankan hidup lagi Kak. Berarti kenapa sekarang itu ada yang masih senang membantu tapi ada yang tidak peduli? Apa yang terjadi dengan zaman sekarang Kak? Sebaliknya sekarang itu kita masih dalam mode survival. Dalam arti gini, kalau saya nggak bantuin, saya sewaktu-waktu saya tuh mungkin mengalami diterkam. Yang saya sampaikan mungkin salah. Ada orang yang tidak setuju dengan saya, ada orang yang mungkin menyerang saya, ada orang yang memarahi saya. Jadi itu adalah situasi yang sebetulnya berbahaya. Makanya saya ngebantuin orang lain. Jadi sebetulnya kita masih dalam keadaan survival. Nah, yang kedua adalah kita belajar membantu. Kita itu punya di dalam DNA kita membantu orang lain, tapi kita tuh belajar. Belajarnya dari mana? Dari sejak kecil kita tuh sebetulnya melihat orang lain membantu orang lain. Kita menyaksikan ada orang lain
yang mengeluarkan sumber daya mereka, waktu, tenaga, uang misalnya, dan pikiran, dan baru dapat benefitnya berbulan-bulan berikutnya, nggak langsung saat itu, atau bahkan nggak ada sama sekali. Itu kita rekam di otak kita dari kecil. Jadi begitu kita udah dewasa, kita cenderung punya keinginan untuk membantu orang juga. Jadi itu sudah terprogram tanpa kita sadar. Jadi berarti untuk teman-teman yang hadir di sini, ketika punya niat dan juga punya aksi untuk membantu, berbuat baik, itu karena memang sudah ada fitrahnya sebagai manusia, dari ujungnya memang sudah ada DNA-nya, kemudian dari proses belajar itu kemudian menjadi suatu hal yang terdapat dan juga bisa diaksikan dari diri kita. Berarti teman-teman yang ada di sini itu yang ada di komunitas itu memang sudah ada di tempat yang benar, sambil belajar, sambil mengasah, dan juga sambil membuat kebaikan itu menjadi konsistensi kita sebagai manusia. Ya, kan? Sudah di jalur yang benar dan sudah di jalur yang kompak. Wah, ya sesuai dengan acara hari ini Kak ya. Oke, terima kasih Kak Adi. Ini ada 11 info kakak-kakak dan kita akan menuju ke yang terakhir, acara yang terakhir yaitu saya kembalikan kepada Mega Firda. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Vena dan Kak Adi. Mana ini partner saya ini? Oh iya, tolong dong, jangan biarkan saya menjomblo. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kita sebagai manusia memang fitrahnya ada ingin untuk berbuat baik gitu ya. Semoga kita selalu berada di jalan itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini siapa yang mau 250.000 rupiah? Saya juga mau, tapi sayangnya ini hanya untuk 4 orang aja. Betul, buat teman-teman yang ada di sini hanya untuk 4 orang aja yang berhasil memenangkan challenge untuk membuat video konten kegiatan hari ini dan dipost di sosial media dan di tag ke Instagramnya @vnvcom, @cheers.water, @heylokal.id dan juga @aubrey.skin. @aubrey.skin. Nah, teman-teman dari tadi saya lihat mundur kayak nyatet aja. Udah pada video-videoin belum? Udah ya? Oh, nyatet apa? Oh, nyatet alamat aku. Takut banget tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman yang ambi nih ya, yang kayak aku harus memenangkan challenge ini gitu ya, aku punya hadiah. Selanjutnya, ya kan Dimas ya, kita akan belajar ya, bagaimana untuk memenangkan si 250.000 ini ya. Karena di sesi selanjutnya kita akan belajar bersama Kak Rafki Chandra dalam workshop Content Creation. Oke, halo semua. Kalau gitar yang terakhir itu rasanya seperti apa ya? Oke. Selamat sore teman-teman. BBC? Sadis. BBC? Sekali lagi dong. BBC? Oke, thank you teman-teman semua. Masih bertahan di sini sampai di sesi saya ini. Hari ini kita akan belajar nih. Kalau teman-teman nanti, kan tadi Kak Mega udah bilang ya, nanti akan ada hadiah, teman-teman diminta untuk bikin apa, konten ya. Konten itu apa sih ya kan? Kok saya harus bikin konten buat dapat 250.000 ya kan? Oke, kita hari ini akan coba ngobrol ya, kita sharing aja nih teman-teman. Tapi tadi kan teman-teman, karena Kak Mega udah bilang kayak gitu, saya tuh mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, atau saya mau ngasih sampling nih. Kira-kira sebenarnya contoh konten yang memenuhi standar untuk bisa kita bikin jadi sebuah konten yang oke, yang bagus, itu kayak apa sih? Nah gitu. Kita akan lihat videonya dulu nih teman-teman sebelum kita masuk ke sesi sharing sessionnya. Boleh dibantu kan? Ini bagus kan?
Thank you. Oke, itu tadi contoh konten yang sudah teman-teman panitia buatkan sebagai contoh ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat kontennya tuh ya menggunakan standar triple angle shot lah ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi juga paralel next. Oke, kita akan bahas terkait dengan content creation teman-teman. Content creation itu sebenarnya apa sih? Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nih siapa sih sebenarnya orang yang ngomong depan. Emang dia expertise atau emang dia punya konten apa sih? Gitu dah. Ini teman-teman saya Rafki Chandra. Saat ini saya ya sibuk sedikit lah ya. Saya juga sebagai seorang faculty member atau kalau bahasa zaman saya kecil tuh dibilangnya dosen, ya kan? Tapi dosen itu kan identik dengan apa? Paling pelit nilai, terus nggak apa ya? Paling kaku, nggak main sosial media. Tapi yang satu ini teman-teman boleh lihat, saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya punya YouTube. Ini dosen nih. Apa anak buahnya Raffi Ahmad? Namanya sih mirip. Nasibnya yang hampir semoga mirip juga. Amin ya kan? Oke, teman-teman saya dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta, Bandung, Malang, banyak. Di BINUS teman-teman, saya di BINUS. Oke, ya saya salah satu dosen di BINUS, saya mengajar entrepreneurship. Oke, di sesi kali ini tentang content creation ini, saya mau berbagi sharing ke teman-teman semua sedikit nih. Kita langsung aja next. Nah, basicnya teman-teman, content is a king, but you have to create it. Jadi kalau kita bilang, gila kalau punya konten tuh ternyata bisa menghasilkan. Kalau jadi Raffi Ahmad bikin konten bisa jadi sultan, ya kan? Wah, berarti enak ya kalau kita bisa punya konten, enak ya bisa menghasilkan. Tapi apa? Kalau kita bilang konten itu keren, konten itu bagus, kalau kita nggak buat tuh konten, nggak akan ada tuh yang namanya konten gitu. Istilahnya nggak akan ada tuh kita bisa menghasilkan gitu. Nah jadi konten is a king but you have to create it. Next. Ya ini sedikit agenda hari ini ya. Ada 4 poin tadi, introduction, nanti type of content, kenapa konten, what is content creation, dan conclusion. Next. Apa sih content creation itu? Jadi content creation itu next. Nah, ini teman-teman, apa yang saya show ke teman-teman semua di depan ini teman-teman, kan saya lagi present materi, benar gak? This is the content teman-teman. Oke, jadi yang saya share di depan ini namanya konten. Konten, betul sekali, konten. Nah, apa yang saya show ke teman-teman semua ini adalah bentuk konten. Nah, every content must have a purpose and a goal. Jadi setiap konten yang mau kita buat, kita harus tahu niatnya kita mau ngapain nih, tujuannya apa nih, objektif kita apa nih. Nah, kayak gitu. Saya punya contoh sedikit ya sebelum nanti masuk ke sesi-sesi berikutnya. Membedakan antara konten dan konteks. Nanti di next slide mungkin. Next, coba kita lihat. Nah, ini dia. Apa sih content creation? Ya intinya content creation itu kita proses untuk mengenerate sebuah konten itu bisa kita gunakan dari berbagai macam bentuk. Mau bentuknya texting, bentuknya image, bentuknya video dan yang lainnya. Nah teman-teman, sebelum lanjut jauh lagi nih, saya mau tanya teman-teman di sini ada yang masih belum bikin video nggak untuk mendapatkan hadiah yang tadi disampaikan Kak Mega? Belum. Oke, kalau gitu saya izin ya kakak panitia. Bagi yang belum, it's time to you. Apa istilahnya ini waktunya buat teman-teman. Boleh buka handphonenya, jadi jangan nyatet doang ya, dicatat aja, tapi dibuka coba handphonenya, dibuka kameranya, coba teman-teman. Tadi kalau saya bilang yang di depan ini adalah konten, sekarang saya minta bantuannya teman-teman semua. Saya adalah konten teman-teman.
bagi yang tadi belum mungkin bikin ya, masih ada waktu nih. Saya jadikan saya kontennya teman-teman semua. Teman-teman akan buka handphonenya bagi yang belum, atau yang mau nambah-nambah materi, buka. Bikin konten yang tadi seperti contoh di awal. Itu ada 3 triple angle shot ya, ada wide. Kalau teman-teman lihat itu wide tuh bisa mengcover medianya itu sebesar seluas-luasnya. Terus kalau medium itu terlihat mukanya, tapi area di kanan kirinya masih terlihat juga. Kalau close up ada 3 nih, yang ketiga adalah close up. Close up tuh lebih ke bagian, ya betul, yang lebih jelas itu lebih lebih small space-nya. Jadi mungkin muka sebadan gitu. Nah, sekarang boleh ditutup dulu bukunya, ditutup aja, ini kita bikin konten teman-teman. Coba buka handphonenya, bikin konten sebanyak-banyaknya, sekeren-kerennya. Nah, ini contohnya. Nanti akan ada waktu buat teman-teman semua juga. Kalau yang cuma di record saya aja, nanti saya jadi makin famous kan, kasihan Raffi Ahmad, bener gak? Nah, nanti ada waktu untuk teman-teman juga bikin konten dari registrasi di depan sana boleh, dari booth ini boleh, dan yang lainnya. Tapi kita balik lagi ya ke kontennya saya dulu. Oke. Kita balik lagi boleh teman-teman? Ya, tipe-tipe konten itu apa sih? Nah, tipe-tipe konten itu bisa konten itu bisa secara visual, bisa secara audio, bahkan bisa secara audio visual. Nah, jadi ini ada 3 teman-teman. Teman-teman mau pakai yang manapun silahkan. Kalau dibilang tipe-tipe konten audio, contohnya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Podcast. Ada lagi? Live Instagram bukan audio. Radio. Audio visual. Ada Radio. lagu, ya bisa lagu. Itu bisa juga dimasukin ke Spotify. Tadi kan itu jadi konten ya. Terus kalau visual tadi ya foto misalkan itu bisa. Kalau audio visual berarti yang tadi ibu bilang, bikin live Instagram, bikin konten video ya kan. Terus ada audionya, itu namanya audio visual. Next, nah ini yang tadi saya bilang. Ada podcast, audiobooks ya kan, dan yang lainnya yang sudah saya cuma jelaskan. Next. Nah, saya mau sharing ini teman-teman. Semoga ini membangkitkan teman-teman semua, seperti tadi Kak Safira juga sampaikan bahwa apa? Kalau semua yang mau kita lakukan itu kita harus landasi dari niatnya. Tujuannya apa sih? Kita mau ngapain sih bikin konten ini? Nah, saya mau share ini teman-teman. Semoga ini bisa membangkitkan semangat teman-teman semua untuk membagi hal-hal positif di dalam kehidupan ini di dunia digital yang sudah sangat-sangat masif ini. Ini adalah contoh-contoh konten yang saya buat. Saya main di YouTube. Boleh di subscribe, gitu. Oke, ini YouTube saya. Sudah lama tidak aktif memang, tapi saya pernah berbuat konten untuk itu. Saya belajar di era pandemi, gimana caranya ngedit, gimana caranya bikin konten, konsep dan yang lainnya. Itu saya belajar otodidak awalnya. Terus ini yang sebelah ini ya, sebelah kiri. Yang di sebelah kanan nih teman-teman. Kok gambar muka 2 orang itu sama aja isinya semua ya. Kalau teman-teman buka @rafki_chandra di Instagram, sempat banyak akan ada video-video tentang muka berdua orang ini. Ada saya dan teman saya. Saya bikin yang namanya konten juga di situ, konten di Instagram. Nah, ini konten lebih ke funny konten lah, lucu-lucuan sebenarnya gitu. Yang mau saya share di sini, kita coba dulu aja mulai dari niat yang tadi kita bangun. Kita coba aja tuh mulai gitu. Dari Instagram yang saya bikin, ada yang enggak, ada yang beda. Dari gambar nih ada 9, ada yang beda. Apa tuh? Angkat tangan. Apa ibu? 1M views. Wah, itu apa ya artinya? Yang paling banyak ditonton orang ternyata. Saya bukan siapa-siapa, kita tidak pernah kenal, betul? Saya nggak bermaksud hipnotis ibu. Ya, maksudnya kalau saya Raffi Ahmad mah udah aman-aman aja bikin konten. Tapi ternyata saya pernah membuat sebuah konten yang tidak diduga ternyata bisa ditonton oleh 1 juta orang di Instagram. Seperti itu. Nah, yang saya tadi mau share ke teman-teman,
jangan sampai di dunia digitalisasi ini kita tertinggal, teman-teman. Gunakan platform-platform yang banyak itu sekarang, mau Spotify, mau podcast, mau Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Gunakan sharing untuk apa yang kita punya, kita bagi yuk ke orang gitu. Itu dulu mungkin yang coba kita bangun. Karena apa? Ini awal saya membuat konten itu adalah di tahun 2014, teman-teman. Kalau ini kan era-era masih zaman kemarin lagi happening ya. Walaupun YouTube saya udah main di 2014, 2011 bahkan kalau nggak salah. Nah, saya bermain di YouTube ini awalnya itu saya buat video-video, main angle-angle yang tadi itu, coba-coba, terus upload misalkan gitu kan. Terus ada di satu momen 2014, saya mengikuti sebuah lomba. Seperti teman-teman sekarang nih, mencoba mendapatkan hadiah dari sebuah lomba, bener gak? Ya dong, bukan hanya ilmunya yang didapat hari ini, tapi gue pengen dapat hadiahnya juga dong, ya kan? Nah, ini foto yang paling kiri adalah bukti nyata, teman-teman. Dari sebuah niat yang tadi saya mau belajar, 2014 tuh iseng bikin konten, bikin video, bikin apa. Saya ikutlah sebuah lomba. Sebuah lomba, saya boleh izin sebut brand? Boleh ya? Oke. Sebuah lomba dari pre-campaign mobil Ford EcoSport. Kalau teman-teman lihat tuh ada mobil warnanya oranye ya. Itu kalau di jalan-jalan tuh. Nah, itu saya ikuti lombanya waktu mereka masih mau masuk ke Indonesia pre-campaign. Oke. Mereka bikin list lombanya, bikin kreasi video, bikin cerita, konsep, terus video baru dilombakan. Singkat cerita, saya juara 1, teman-teman. Gitu. Jadi foto ini menggambarkan usaha kita. Kalau niat kita memang mau berkembang terus dan terus, akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Gitu. Oke, next. Nah, ini conclusionnya teman-teman. Dimana next? Ya, yang tadi saya bilang, intinya konten itu bisa berupa apapun, video, bisa foto, podcast, musik, dan yang lainnya. Terus intention dari membuat sebuah video itu adalah, yaitu kita mau ngapain sih tujuannya. Kita mau apa nih? Mau sharing, mau mengeducate, mau berbagi. Nah itu kita balikin lagi nih ke tujuan kita, teman-teman. Dan ini satu hal yang penting. Teman-teman tuh harus punya segmen audiens yang mau dituju tuh kayak apa. Betul? Karena contoh nih ya di YouTube, YouTube-nya Deddy Corbuzier sama YouTube-nya Baim Wong itu beda yang nonton. Setuju ya? Nah, jadi kita harus tahu audiens kita tuh seperti apa sih. Atau kita punya Instagram deh. Kalau Instagram saya isi itu siapa aja sih? Kalau saya bikin konten apa yang kira-kira menarik mereka? Nah, jadi kita harus tahu audiens kita seperti apa. Terus, nah, strategi dalam membuat konten itu pun tadi juga dasarnya kan ada triangle shot tadi ya. Nanti teman-teman bisa mau buat tambah, ada, kalau sekarang kan ada yang kita ngomong tapi ada teksnya ya kan. Nah itu bisa ditambah background musik, itu juga bisa. Strategi kita kita sesuaikan aja konten yang mau ditaruh di platform apa, terus kita mau isi apa aja, kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang terakhir, the content you create is nothing about you. Ya, jadi konten yang kita buat itu bukan, kalau kita mau meng-create konten yang kita buat itu bukan semata-mata adalah konten buat kita, tapi konten itu adalah buat audiens kita, seperti itu. Next. Oke, teman-teman, mungkin itu ya sharing yang saya bisa sampaikan. Tapi oke, jangan tepuk tangan belum. Tapi setelah ini teman-teman, kita akan belajar, kita akan coba tadi juga membantu teman-teman untuk memenangkan lomba ya. Jadi kita berikan waktu berapa? 3 menit. Oke, 3 menit dari sekarang teman-teman akan diminta untuk membagikan, mengambil angle-angle untuk kontennya teman-teman, mungkin berupa video untuk di posting di
Instastory ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi teman-teman boleh dikasih waktu 3 menit dari sekarang. Teman-teman mau keliling-keliling nih di area aula kita ini atau meja.